Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga selasih, bunga mawar, tumbuh besar dan molek juga. Kembali lagi di podcast Si Pakar, sembang informatif peduli perempuan, anak, dan keluarga. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak nikah-nikah. Baik, saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aidil. Teman-teman biasa menyapa saya dengan sapaan akrab Aidil. Nah, hari ini tentunya saya tidak sendirian. Tentu saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Mungkin rasanya tak elok kalau saya memperkenalkan diri. Langsung saja kita sapa orangnya. Halo, Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah. Adinda kami, host kami yang terbaik, Muhammad Aidil, atau disapa Aidil. Siap. Izin kami bergabung pada hari ini sebagai narasumber, khususnya terkait program pembunuhan anak-anak Kepulauan Riau. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Kurniawan, sebagai Kepala Bidang Pembunuhan Anak-anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, atau disingkat DP3AP2K. Provinsi Kepulauan Riau. Jadi memang nomenklatur perangkat daerahnya agak panjang, kan tetapi kita membuat sebuah singkatan menjadi DP3AP2K Provinsi Kepulauan Riau. Saya kebetulan putra Kepri kelahiran Dabo Singkep. Sebelum ini kebetulan kami sudah merintis dari pemerintah Kota Tanjung Pinang di awal tahun 98, kemudian kami hijrah ke pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019. Sempat bertugas memang lebih banyak di sektor kesehatan. Awal kami di RSUD Kota Tanjung Pinang dari 98 tahun 2005, kemudian selanjutnya kami bertugas di Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang sejak tahun 2005 sampai 2009. Kemudian 2009 sampai 2019 kami bertugas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. 2019 kami hijrah ke Provinsi Kepulauan Riau. Sementara kami bertugas sekitar hampir kurang lebih 2 tahun di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau atau Badan. Kemudian kami kembali ke Dinkes dan akhirnya kami diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk mengabdi di DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kepala Bidang Pembunuhan Anak. Berarti cukup panjang ya Pak ya perjalanannya, bukan langsung di provinsi Pak ya. Berarti ada tingkatannya dulu ya, dari kota ya, di dinas di perawatan ya, bagian kesehatan ya. Di kesehatan saya. Kesehatan. Berarti pernah di Puskesmas Kampung Bugis ya Pak tadi Pak ya? Pernah bertugas. 4 tahun? 4 tahun lebih. Masya Allah. Kebetulan saya tinggal di sana Pak. Oh iya. Sepertinya masih unyu-unyu ya waktu itu ya. Waktu 2000 atau SMA atau SMP ya. SMP. Oke. Kemudian setelah itu naik ke Dinas Kesehatan Kota. Ya benar. Dinas Kesehatan Kota. Setelah itu Barenlitbang ya? Ya, Provinsi Kepulauan Riau. Oh, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, 2019. Setelah itu berapa tahun kemudian? Ke Dinkes Provinsi Kepulauan Riau. Dinkes Provinsi Kepulauan Riau. Iya, kemudian terakhir ke DP3AP2KB. Waktu di Dinkes Kabid juga ya Pak? Pertama kali di 2021 sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian promosi ke DP3AP2KB sebagai Kepala Bidang Pembunuhan Anak. Kemudian 13 Maret
2023 kami rotasi ke Dinkes Provinsi Kepulauan Riau kembali sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Dan kemarin di awal tahun, tepatnya di 3 Januari 2024, kami kembali lagi ke DP3P2KB sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Oke, berarti sempat berada di sini dulu Pak ya? Ya, pernah di sini. Ya. Oh, berarti sudah ada hal-hal yang direncanakan tentunya? Sudah jelas ya. Tapi pindah pula? Iya. Tentu hal-hal yang direncanakan kemarin ya adalah ya sebagian nggak dihapus ya Pak ya? Masih terngiang di pikiran dan hati ya, karena sudah tertulis. Jadi tertulis itu bukan hanya di kertas, tapi juga mungkin tertulis juga di pemikiran dan niat ya. Siap. Insya Allah nanti dilaksanakan ya Pak Eka. Amin ya. Oke. Baik, kita udah, para pemirsa sepakat, kita sudah mengenal narasumber kita yang tampan dan rupawan juga nih. Maka tentu kita mau mengulik nih secara detail apa saja sebenarnya yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Sempat saya sebut nama dinas. Oke, di bidang pemenuhan hak anak ya Pak ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak, ataupun program kemudian perencanaan yang telah dirancang oleh bidang PHA sendiri Pak. Ya, makasih. Untuk tahun 2024 memang kita sudah merencanakan beberapa kegiatan, 1 program dan 3 kegiatan ya. Jadi yang pertama, program itu adalah program pemenuhan hak anak, dulunya bernama Perlindungan Anak. Jadi berdasarkan peraturan gubernur nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan, struktur, organisasi, tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bahwa DP3P2KB itu salah satu bidang yang dinaunginya adalah bidang pemenuhan anak. Nah, pemenuhan hak anak. Jadi dulu namanya Perlindungan Anak. Jadi kalau sekarang berubah nomenklaturnya menjadi pemenuhan hak anak. Tetapi kalau konsepnya pemenuhan hak anak, artinya di dalam skop kecilnya juga sudah pasti anak harus terlindungi. Ya. Jadi itu, kemudian kita punya 1 program, 3 kegiatan. Jadi kegiatan ini meliputi, yang pertama adalah pelembagaan Forum Anak Kepulauan Riau, ya, atau disingkat Porari, yang kemarin untuk periode kepengurusan 2023-2025 sudah terlantik di awal tahun oleh Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Rahman. Sudah dilantik adik-adik kita di Februari ya. Iya. Kemudian kita juga punya kegiatan juga, yaitu kegiatan pembinaan dan pendampingan Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA, yang pada tahun ini tentu khusus kita di Provinsi Kepulauan Riau sudah mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun. Ya. Ini sebenarnya tidak terlepas dari dukungan dari rekan-rekan mitra kerja kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan atau DP3P2KB di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau, yang saat ini memiliki 7 dinas yang mengurusi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Dengan predikat masing-masing. Untuk Kota Batam sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkan Nindya, ya. Kemudian Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjung Pinang masih berpredikat Madya. Kemudian yang 3 sisanya, Kabupaten Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga masih dalam posisi predikat Pratama. Kemudian kegiatan ketiganya adalah lebih banyak kita kegiatan yang dalam bentuk advokasi dan sosialisasi, yaitu dalam bentuk penggerakan operasional unit layanan pusat pembelajaran keluarga, di mana kita menyediakan
para konselor yang bersifat pelayanan gratis. Oh, Ya. gratis. Berarti Ya, tidak gratis. bayar, Pak ya? Tidak berbayar. Nah, jadi kita juga nanti punya kontak person ataupun hotline di 0811 666 0771. Oke. Jadi kalau memang ada kendala, ada persoalan-persoalan berhubungan dengan keluarga, ya, tentang anak, ya, perlindungan anak dan sebagainya, bisa kita berkontak langsung di hotline tersebut untuk mendapatkan semacam konsultasi yang nanti akan dibimbing langsung oleh konselor profesional kita, baik yang terlahir dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Oke. Ya. Oke. Berarti menarik ya Pak ya, kalau kita lihat mengulik tadi terkait pemenuhan hak anak, salah satunya lingkup besarnya itu mewujudkan kota layak anak ya Pak ya, betul. hingga provinsi layak anak. Ya. Tadi sama-sama kita dengar pemirsa bahwa Provinsi Kepulauan Riau sudah 3 periode Pak ya, Ya. mendapatkan provinsi layak anak. Nah tentu kita mau tahu juga nih maksud dari provinsi layak anak ini apa saja nih kira-kira Pak? Sebenarnya yang dimaksud dengan Kabupaten Kota Layak Anak itu terlepas dari bagaimana kita mengedepankan atau menyusun sebuah konsep atau sistem. Nah, jadi artinya yang namanya sistem itu harusnya apabila pertama kali kita sudah siapkan, maka dari tahun ke tahun dia sudah selalu siap, selalu ready gitu, tanpa harus kerasa kerusuk untuk mempersiapkan gitu. Jadi harusnya sudah ready tiap tahun, karena biasanya penilaian atau evaluasi itu dilakukan karena ada kan beberapa indikator yang harus kita input ya. Kemudian ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah evaluasi mandiri, itu yang dilaksanakan oleh rekan-rekan mitra kerja kita kabupaten kota. Nah itu selama lebih kurang hampir 2 atau 3 bulan proses untuk input ya, menginput data melalui website yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kemudian nanti di fase keduanya nanti evaluasi mandiri termasuk data-data yang sudah diinput oleh rekan-rekan kabupaten kota, itu nanti akan diverifikasi secara administrasinya oleh tim verifikator administrasi yang dibentuk oleh tim provinsi. Oke, berarti dalam melakukan penilaian nih kota layak anak hingga provinsi layak anak itu berarti pusat tidak ada lagi melakukan penilaian Pak? Pusat nanti pada posisi untuk peninjauan lapangan. Nah, jadi artinya setelah proses evaluasi mandiri selesai, kemudian tim verifikasi administrasi menyatakan seluruh proses administrasi yang sudah diinput oleh kabupaten kota dianggap sudah final, maka tahapan ketiganya kita akan laporkan ke tim pusat untuk dilakukan semacam peninjauan lapangan. Ya, jadi namanya verifikasi lapangan. Jadi ada VL, ada VA. Jadi verifikasi administrasi, ada verifikasi lapangan. Nah, lapangan ini semuanya sudah mengikut sertakan. Biasanya ada 3 tim yang turun. Yang pertama dari Kementerian PPA, kemudian dari Bappenas, dan yang ketiga dari Demdagri atau Kementerian Dalam Negeri. Oke, berarti orang pusat juga ikut andil dalam. Ikut andil ya. Jadi kalau dulu prosesnya dari verifikasi administrasi sampai verifikasi lapangan itu dari tim pusat. Tim pusat. Nah, jadi mulai 2 tahun terakhir verifikasi administrasi diserahkan ke pemerintah provinsi Kepulauan Riau, kemudian atau pemerintah provinsi tanda kutip. Kemudian untuk verifikasi lapangan sudah murni dilakukan oleh tim dari pusat, terdiri dari Kementerian PPA, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan didampingi oleh Bappenas. Bappenas. Nah, termasuk saya pikir jaringan-jaringan peduli anak di tingkat nasional, jadi artinya dari LSM yang diikut sertakan oleh Kementerian PPA untuk melakukan pembinaan ataupun verifikasi lapangan. Oke, nah menarik nih, kita mengulik lagi terkait pemenuhan hak anak yang ada di dalam kota layak ini tadi. Mungkin masyarakat kadang menilai bahwa wah ini sudah ada program kota layak anak, provinsi layak anak, dan masyarakat tuh menganggap oh ini akan
tidak ada lagi kekerasan terhadap anak. Apakah memang seperti itu atau dengan adanya fasilitas? Karena memang kalau kita melihat untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak itu mungkin sangat susah ya Pak ya. Tapi mungkin lebih ke kita sediakan ini. Apakah seperti apa tuh Pak? Memang tugas pemerintah itu adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang salah satu kita menyiapkan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak, ya, termasuk di dalamnya perlindungan anak. Jadi salah satunya korban-korban atau calon korban yang mengalami kekerasan, tentunya kita juga punya konsep pentingnya keberadaan secara kelembagaan itu adalah dari adik-adik forum anak. Jadi tugas utamanya adalah mereka ditunjuk sebagai pelopor dan pelapor apabila di dalam lingkungan mereka bermain dan sekolah itu menemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Ya, di antara mereka. Iya, jadi di antara mereka. Jadi kalau dalam tata bahasa itu seperti kader kita lah. Jadi jadi forum anak ini kita hadirkan sebagai kader pelopor dan pelapor apabila menemukan semacam diduga kasus-kasus kekerasan terhadap anak seperti bullying dan sebagainya, itu yang biasanya juga kadang-kadang marak terjadi di sekolah. Dan sekarang juga di akhir-akhir ini juga banyak terjadi di lingkungan tempat tinggal. Nah, walaupun bukan di area konsumsinya warga masyarakat, jadi area-area tertutup, karena biasanya yang namanya kekerasan ini kan nggak mungkin terbuka. Pasti sifatnya tersembunyi. Dan mereka juga takut kalau dilaksanakan secara terbuka. Nah, jadi saya pikir peran forum anak, ya, peran lingkungan sekolah, ya, peran keluarga itu sangat penting. Nah, karena tanpa peran tiga ini saya pikir nonsen kalau kita bicara tentang perlindungan anak. Termasuk keterlibatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, kemudian pemerhati anak, itu penting ya, karena yayasan-yayasan yang tergabung dalam misalnya SEP Migran atau mungkin lembaga-lembaga atau yayasan sosial masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan dan pemenuhan anak itu juga penting keterlibatannya, termasuk dunia usaha ya, saya pikir. Untuk seperti asosiasi atau perusahaan-perusahaan sayang dan ramah anak. Sayang dan ramah anak. Ya. Jadi penting karena tanpa, saya pikir sekarang kita selalu melibatkan peran dari dunia usaha, karena saya pikir mereka punya peran penting dalam mungkin mengembangkan program CSR mereka yang selama ini mungkin uangnya ada, programnya ada, tetapi sharingnya mau kemana, mereka kadang-kadang bingung, nggak paham juga. Jadi melalui program ini saya pikir bisa menyentuh hingga ke pelayanan terhadap anak, saya pikir. Berarti prinsip dari kota layak anak, provinsi layak anak ini bukan berarti menghapus semua kekerasan ya Pak ya, tapi bagaimana cara pemerintah melayani. Tentunya dengan adanya forum anak tadi. Ya, kekerasan itu tidak hilang ya, tidak akan hilang. Ya. Jadi bisa kita minimalkan saja melalui program promotif preventif ya. Termasuk kalau memang sudah terjadi korban, nanti kita kan punya semacam UPTD PPA dalam penanganan, termasuk pendampingan secara hukum hingga ke kepolisian ya. Itu kita punya UPTD PPA. Jadi kalau ibaratkan di sektor kesehatan, kita nih punya dua fasilitas. Yang pertama adalah pusat pembelajaran keluarga. Ini khusus melayani hal-hal yang bersifat promotif preventif di bidang pemenuhan hak anak, termasuk juga perlindungan perempuan ya. Kemudian untuk UPTD PPA, kalau Puspaga tadi ibaratkan puskesmas, kalau UPTD PPA ini harapan kita menjadi rumah sakit, tempat rujukan, mengobati. Iya, mengobati dari unsur kuratif dan rehabilitatif, dari penanganan sampai pemulihan. Nah, jadi itu tugasnya UPTD PPA. Jadi kita di Provinsi Kepulauan Riau juga punya UPTD PPA yang ada di Jalan Riau. Kita juga punya semacam hotline juga, kontak telepon kalau memang ada ditemukan korban yang butuh pendampingan, butuh shelter, bisa menghubungi di 0811. Nanti mungkin ada kontak person yang akan kita sampaikan nanti melalui media. Dan ini penting dalam rangka terus mensosialisasikan bahwa kita ini punya layanan itu. Jadi masyarakat nggak perlu ragu apabila menemukan kasus atau memang perlu informasi yang lebih lanjut terkait pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, kita siap dari sisi pencegahan, kemudian peningkatan melalui edukasi,
melalui konsultasi dan sebagai yang berhubungan dengan hal yang tadi, saya pikir bisa kita laksanakan melalui berarti, dua pusat layanan itu. Berarti dapat saya tangkap bahwa pemerintah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas khususnya bidang pencegahan. Ada A, penanganan ada B gitu. Ya, berarti udah terkotak-kotakkan Pak. Ya, sudah tersistem ya, tetapi mungkin untuk sosialisasinya perlu kita tingkatkan. Berarti udah ya lumayan sempurna lah Pak. Ya. Tentu yang Bapak ceritakan tadi terkait adanya Puspaga, kemudian adanya Forum Anak, kemudian adanya UPTD, kemudian ada sosialisasi program dan lain sebagainya. Tentu semua itu penunjang dari Kota Layak Anak itu Pak ya? Sudah pasti. Jadi tujuan akhir kita bagaimana kita mewujudkan sebuah kabupaten Kota Layak Anak atau provinsi Layak Anak. Jadi kalau semua layanan itu terpenuhi, itu artinya secara kuantitatif dan kualitatif, maka bisa sudah kita anggap kita sebagai daerah atau kabupaten kota atau provinsi Layak Anak. Tapi dari semua itu, apakah bidang pemenuhan hak anak ini bisa bekerja sendiri atau seperti apa nih Pak? Kalau soal program itu, yang namanya program masyarakat tidak terlepas dari support sebuah sistem. Jadi support sebuah sistem itu, kalau kita bicara pemenuhan hak anak ini terlepas dari dukungan dari dinas pendidikan, kemudian dari aparat penegak hukum, kemudian dari dinas sosial, saya pikir ya, kemudian Dispora kalau untuk forum anak, kemudian untuk yang lainnya saya pikir dari dinas-dinas yang lain yang berhubungan dengan program yang terkait tentang pemenuhan hak anak, mungkin di dinas kesehatan terkait penanganan stunting, karena kita bicara anak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 2014 itu tidak terlepas dari anak yang berusia kurang dari 18 tahun. Maka yang dikatakan anak ya 0 sampai 18 tahun. Jadi target market dari program kita itu usia anak. Usia anak di bawah 18 tahun ya, itu target market kita. Berarti memang semuanya butuh sinergitas, koordinasi dan kerjasama ya Pak. Betul. Terakhir nih Pak, kira-kira sebelum kita penghujung, tentu dalam melakukan program kemudian melaksanakan kegiatan tentulah ada hambatan, kemudian kendala, tantangan dan juga kekuatan Pak. Apa nih kira-kira Pak? Kalau dari sisi kekuatan, kita sudah memiliki beberapa kebijakan, khususnya kebijakan yang bernuansa daerah. Jadi untuk program pemenuhan hak anak itu kita punya beberapa keputusan. Salah satunya dalam hal pendirian pusat pembelajaran keluarga, itu kita punya surat SK ya? Iya, SK Gubernur Kepulauan Riau nomor 1253 tahun 2022. Itu menyatakan bahwa unit pelayanan Puspaga itu sudah beroperasi di Kepulauan Riau. Dengan nama Pusat Pembelajaran Keluarga Gurindam. Puspaga Gurindam. Kemudian kita juga punya forum anak. Saya pikir juga dengan SK Gubernur. Kemudian kita punya tim gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak di tingkat provinsi, itu SK Gubernur nomor 658 tahun 2021 kemudian kita juga saya pikir aturan-aturan turunan lainnya seperti SK-SK Kepala Dinas sudah barang tentu banyak karena berhubungan dengan teknis kegiatan. Jadi artinya dari sisi kebijakan atau kekuatan kebijakannya sudah luar biasa saya pikir. Tinggal kita penerapannya saja. Kemudian yang kedua dari unsur kelemahan, saya pikir kelemahan ini dari unsur bagaimana kita mengedepankan, menguatkan kerjasama lintas sektor. Jadi semakin kurang kerjasama yang diberikan oleh lintas sektor pada makin kita, sulit. maka semakin sulit program itu akan berkembang. Karena kita tidak bisa kerja sendiri. Kemudian dari unsur peluang, saya pikir program ini sangat penting ya, strategis dan juga kedepannya menjadi prioritas saya pikir. Bisa jadi juga mengarah kepada indeks kinerja utama gubernur ya. Karena menyangkut tentang pemenuhan hak anak. Karena hampir 30% dari jumlah penduduk Kepri ini adalah anak.
Jadi bisa dihitung sendiri. Wah, ramah banyak itu Pak. Kalau produk Kepri kita 2 juta ya? gambarkan 1 juta, 1 berarti juta. 300 ribunya itu adalah Anak. anak. Jadi sangat Sangat besar, besar. potensi Betul. sangat besar. Betul. Jadi peluangnya juga saya pikir akan luar biasa ke depannya. Kemudian dari sisi hambatan ini tentu kita saat ini kan pengembangan program, kalau kita bicara IKU gubernur, IKU kepala daerah, artinya daerah mau tidak mau atau suka atau tidak suka harus menyiapkan anggaran yang cukup atau ideal dalam tata kelola program. Oke. Karena saya pikir kita tidak bisa bicara lebih kalau dukungan penganggaran, dukungan sumber daya itu kurang. Kurang, betul. Jadi kita tidak minta lebih, tapi cukup dan ideal saja. Alhamdulillah sudah bisa. Senang kita Pak ya? Sudah senang. Oke. Jadi kemana-mana kita nggak repot, gitu ya. Jadi itu saja saya pikir. Kalau yang lain tinggal menyesuaikan saja. Berjalan sendirinya. Ya, termasuk dukungan SDM. Saya pikir SDM ini kita juga sudah punya, untuk Puspaga Gurindam ini kita punya tiga psikolog, ya, 2 psikolog pendidikan, 1 psikolog klinis, ya kan. Kemudian 1 psikolog pendidikan, 2 psikolog klinis. Ya. Kemudian kita punya 4 tim konselor tersertifikasi. Oke. Jadi berarti sudah mumpuni ya. Ya, dari segi tim ahli kita sudah cukup. Tinggal bagaimana sumber daya yang lainnya ikut mendukung keberlanjutan program ini ke depan. Oke. Mudah-mudahan terus inilah Pak ya, apa yang direncanakan, apa yang diharapkan melalui program-program itu bisa lebih diprioritaskan ya Pak. Iya, betul. Oke, itu yang sama-sama diharapkan gitu. Ya. Karena kalau lihat data itu 30% itu anak di Kepri ya Pak ya? Iya, di keluarga itu anak semua penduduk itu. Jadi komposisinya jelas. Jadi dari 1 juta misalnya penduduk Kepri, 300 ribunya adalah anak. Oke. Nah terakhir Pak, Ya. harapan dari Bapak sendiri bidang dinas untuk ya ke depan seperti apa Pak? Harapan saya tentu program pembunuhan anak-anak ini bukan hanya kerja kerasnya DP3P2KB ya. Nah, tapi juga harus ada kerja cerdasnya dari seluruh lintas sektor terkait. Nah, jadi termasuk rekan-rekan mitra kerja dari lintas program. Ya. Seperti UPTD PPA, kemudian perlindungan khusus anak dan sebagainya. Nah, jadi tanpa dukungan itu saya pikir nonsen program kita berjalan, tapi kualitasnya saya pikir masih diragukan. Berarti tentunya perlibatan antara OPD itu sangat perlu Pak ya. Kemudian juga lembaga masyarakat, pihak swasta itu tadi. Iya, dukungan pimpinan. Dukungan pimpinan unit kerja dan juga saya pikir kepala daerah. Kepala daerah. Penting. Itu yang paling penting Paling Pak penting ya. Karena raja utamanya di situ. Pimpinan daerah. Karena mereka lah yang buat keputusan ya Pak ya. Betul. Keputusan kalau ibarat mencatur itu rajanya itulah. Iya. Ketika udah diskakmat, tak bisa, sulit ya Pak ya. Iya betul, sulit. Oke, mungkin terakhir Pak, pesan-pesan untuk mungkin dalam konsep bidang pembunuhan anak, harapan ataupun pesan-pesan untuk anak-anak kita nih di Provinsi Kepulauan Riau Pak. Dengan kecenderungan maraknya dunia teknologi informasi yang saat ini berkembang, yang saya pikir mohon kepada orang tua untuk bisa memonitor penggunaan gadget di kalangan anak-anak dan remaja ya. Karena di rumah lah saya pikir dari 24 jam kehidupan manusia atau masyarakat itu saya pikir hanya 8 jam dia di luar dari rumah, sisanya sudah di rumah semua anak-anak. Jadi artinya peran keluarga sangat penting. Termasuk saya pikir perangkat-perangkat administratif di seputar lingkungan tempat tinggal seperti RT RW ini juga sangat penting untuk memonitor perkembangan remaja-remaja kita saat ini. Jadi agar tidak terjerumus di dalam hal-hal yang negatif. Nah, jadi kita bisa mengarahkan mereka ke kegiatan-kegiatan olahraga yang bersifat produktif. Kreativitas mereka juga patut kita dorong ke depan supaya anak-anak ini bisa punya kegiatan yang positif. Itu saja. Kemudian ada lagi Pak? Ya. Saya pikir itu cukup. Cukup. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa dalam melakukan program lintas sektor dan lain sebagainya, tentu
Dinas DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa bergerak sendirinya tadi. Betul, tentu harus ada kerjasama antar OPD, kemudian lembaga swadaya masyarakat, kemudian pihak swasta, dan tentunya yang paling terakhir yang kita harapkan kepala daerah tentu harus melakukan dukungan penuh Pak ya, prioritas. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya program ataupun program dari pemerintah terkait kota layak anak, provinsi layak anak, kita berharap masyarakat juga bisa bekerja sama ya Pak ya. Betul ya. Karena kalau kita lihat anak orang itu bukan harus anak orang gitu. Ya. Tentu ketika kita melihat anak lain atau anak siapapun itu ya itu anak-anak kita juga. Karena biar bagaimanapun ketika kita melakukan prinsip itu maka kita bisa melakukan pelaporan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tentunya dalam melakukan pengawasan ya Pak ya, pengawasan gadget pada anak-anak karena memang sebagian besar cerita mereka itu di handphone ya Pak. Betul ya. Itu salah satu media mereka berkomunikasi dengan komunitas dan sebagainya saya pikir ya. Oke. Mungkin waktunya sudah cukup sampai di sini Pak. Untuk para pemirsa tentunya pada siang hari ini kita sambil berbincang-bincang juga sambil menunggu buka puasa sebenarnya Pak ya. Kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya Si Pakar ya. Sembang informatif peduli perempuan, anak dan keluarga. Ya. Tentunya sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.